adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi rancangan percobaan ya dengan menggunakan metode RAL atau yang biasa disebut dengan rancangan acak lengkap atau juga bisa disebut dengan RTS ya, rancangan teracak sempurna. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil contoh ya suatu penelitian, yaitu adalah pengaruh penambahan ya glukomanan, suatu senyawa glukomanan terhadap viskositas atau kekentalan pada produk minuman yogurt. Nah, setelah didapatkan ya hasil penelitiannya, kita ada 5 perlakuan ya, 0% atau kontrol ya biasanya, kemudian 5%, 10%, 15%, dan 20%. Jadi ada 5 treatment atau 5 perlakuan. Nah, kemudian untuk ulangannya di sini ada 3 kali ulangan, 1, 2, dan 3 ya. Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian untuk RAL ya, kita tidak lupa untuk menghitung total ya, total masing-masing, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal ya, baik dari segi ulangan maupun dari segi treatment atau perlakuan. Nah, di sini ya untuk total dari perlakuan ya kita sebut dengan total YI. Nah, kemudian untuk dari segi ulangan kita sebut sebagai total YJ. Nah, setelah kita menghitung total ya, untuk menghitung total ya kita pakai rumus seperti ini ya, sama dengan sum ya, SUM, kemudian kita baik ya, sama dengan ya sum, kita klik sum, kemudian kita drag ya angka yang akan kita totalkan. Nah, kemudian tanda kurung jangan lupa kita enter. Nah, setelah itu kita drag ya yang bawah pojok kanan, kita drag sampai ke 20 dan hasilnya akan sama. Kemudian ini juga ya sama seperti tadi, metodenya sama dengan sum ya, kita klik kemudian kita drag angka yang akan kita jumlahkan. Nah, setelah itu sama juga ini ya, bagian kanan bawah kita drag ke kanan dan hasilnya sama seperti itu. Nah, untuk total YI ya, atau disebut ini dengan grand total ya, atau biasanya YIC ya, atau bisa disebut dengan YII gitu, seperti itu ya. Itu adalah grand total, misalnya simbolnya seperti ini. Nah, grand total ini itu sama dengan seluruh jumlah dari hasil penelitian yang didapatkan, seperti itu ya. Ini ya, jadi sum ini contohnya adalah sum dari C11 ya, C ini sampai ke E11, atau juga bisa sum atau jumlah total dari F ya, F6 sampai ke F10, hasilnya akan sama. Nah, kemudian setelah kita mentotal semuanya ya, kita tidak lupa untuk menghitung rata-ratanya, rata-rata dari perlakuan atau rata-rata dari semua data yang dimiliki. Nah, contohnya ini adalah rata-rata dari perlakuan atau treatment penambahan 0% atau no kontrol ya. Nah, untuk rata-rata sendiri itu formulanya adalah seperti ini ya, sama dengan average ya, rata-rata, kita drag yang ini, yang data yang akan kita rata-ratakan. Nah, kita enter dan selanjutnya seperti biasa kita drag ya dari kanan bawah, kita drag sampai posisi ke perlakuan kelima. Nah, setelah itu kita jumlahkan juga rata-ratanya seperti itu ya, atau juga bisa ini ya, rata-rata formulanya ya, untuk total semua rata-rata adalah rata-rata atau average dari ini data yang kita miliki ini, dari semuanya kita drag seperti itu ya. Jadi kan dihasilkan sama. Oke ya, setelah kita mendapatkan
data, kemudian kita olah ya totalnya, baik dari segi ulangan maupun pelakuan, dan juga kita sudah mendapatkan rata-rata dari semua data. Nah, kemudian untuk rancangan percobaan kita akan membuktikan hipotesa yang sebelumnya sudah kita tentukan ya. Jadi tujuan dari rata-rata ya RAL ini untuk membuktikan apakah dia akan menolak H0 ya, hipotesa H0, atau akan menerima hipotesa ke-1 atau H1 ya. Nah, sebelumnya kita sudah menentukan bahwa hipotesa dari masing-masing ya, H0-nya adalah semua perlakuan ya, kelima perlakuan tadi. Ini ya, kelima perlakuan tadi ini kita tentukan hipotesanya bahwa semua perlakuan atau tidak ada pengaruh yang diberikan kepada perlakuan ya atau penambahan glukomanan terhadap viskositas dari yogurt, minuman yogurt. Nah, kemudian H1-nya itu tidak semua ya, atau minimal ada satu perlakuan dari penambahan glukomanan itu akan mempengaruhi viskositas dari yogurt seperti itu. Nah, untuk membuktikan apakah dia perlakuan yang kita lakukan dalam penelitian itu berpengaruh atau tidak, maka kita melakukan uji ANOVA atau analisis of varian ya, atau disebut dengan ANARA ya, analisis ragam, atau juga bisa disebut dengan sindik ragam. Nah, jangan lupa kita ini ya, nyawa dari ANOVA yaitu adalah tabel ANOVA-nya seperti itu. Nah, kita buat tabel ANOVA seperti ini ya dia ya, yaitu ada yang pertama sumber keragaman. Nah, kalau untuk RAL kita punya 3 baris. Yang pertama adalah perlakuan atau treatment, yang kedua adalah galat nih ya atau error, kemudian yang ketiga itu total. Nah, di sampingnya ada DB ya. DB ini adalah derajat bebas ya. Jadi ada DB. Kalau di sini ini isinya adalah DB perlakuan. Kalau di sini adalah DB dari galat. Kalau sini adalah derajat bebas totalnya berapa. Nah, ini masing-masingnya. Nah, untuk itu ya, kita tentukan terlebih dahulu. Untuk istilah ya, di sini saya menggunakan istilah R. R di sini ya, ini adalah jumlah ulangan. R-nya adalah jumlah ulangan. Nah, kita ketik di sini R. Jumlah ulangannya berapa di sini? Nah, di sini penelitiannya adalah 3 kali ulangan. Jadi R itu sama dengan 3. Nah, kemudian P ya, kita buat simbol P. P itu apa? Di sini P ini adalah perlakuan. Nah, perlakuannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Konsentrasi dari glukomanan. Jadi kita ketik 5 kali perlakuan. Seperti itu ya. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan derajat bebas seperti ini. Nah, di samping derajat bebas ini ada JK ya, atau apa JK? JK itu adalah jumlah kuadrat. Nah, di sini ada JKP atau jumlah kuadrat perlakuan. Kalau JKG adalah jumlah kuadrat galat, dan JKT adalah jumlah kuadrat total. Nah, nanti selanjutnya akan saya berikan rumus untuk menghitung JKP, JKG, dan JKT seperti itu. Nah, di sampingnya ada KT. KT apa ini KT? Nah, KT itu adalah apa? Kuadrat total ya. KT ini adalah kuadrat total. Kuadrat total perlakuan dan kuadrat total galat. Nah, setelah itu kita bisa menghitung F hitungnya, yaitu menggunakan rumus ini ya, kuadrat total perlakuan dibagi dengan kuadrat total galat seperti itu. Nah, untuk membuktikan ya apakah ada pengaruh atau tidak, atau dia menolak H0 atau menerima H0 ya, yaitu dengan membandingkan F tabelnya. Nah, F tabel kita tentukan dulu berapa derajat bebasnya atau signifikan ya.
atau alfanya, kita tentukan alfanya tuh 5% atau 1% atau bisa 10%. Nah, biasanya di sini saya menggunakan 5% terlebih dahulu ya. Kalau misal signifikan, coba kita bandingkan dengan F tabel 1%. Nah, untuk notasi sendiri ya, ini ada TN. TN ini adalah apabila F hitungnya ini lebih kecil daripada F tabel, maka kita simbolkan TN. Artinya apa? Tidak ada pengaruh yang nyata. Nah, kemudian ada bintang 1, notasi bintang 1. Notasi bintang 1 ini artinya adalah F hitung itu lebih besar dari F tabel dengan alfa 5%. Itu kita kasih simbol bintang 1. Nah, untuk bintang 2 ini itu adalah apabila nilainya ya F hitung itu lebih besar daripada F tabel yang 1%. Jadi sangat signifikan gitu ya. Sangat signifikan untuk yang 1%. Seperti itu. Oke, kalau sudah jelas ya, ini awalnya. Nah, kemudian kita akan menghitung DB, mulai menghitung ini ya, tabel ANOVA yang kosong ya, untuk menghitung data yang sudah ada. Nah, oke, pertama adalah DB perlakuan. DB perlakuan ini rumusnya adalah ini ya, P dikurangi 1, artinya perlakuan dikurangi dengan 1. P nya tadi ada 5 ya, saya coba ketik P ini ya, terus kemudian dikurangi 1. Nah, hasilnya 4. Nah, untuk galat itu adalah P ya, perlakuan dikali dengan R, ulangan dikurangi 1. Nah, kita coba sama dengan P ya, dikali dengan R minus 1. Itu ya, hasilnya 10. Nah, untuk totalnya ini bisa total dari galat dan perlakuan, namun ada sendiri ya, yaitu adalah P kali R dikurangi 1. Itu ya, kita coba sama dengan P dikali R ya dikurangi 1. Nah, jangan lupa untuk ini ya, untuk perkalian kita kasih kurung. Nah, hasilnya adalah 14. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi ini ya, jumlah kuadrat JK ya, untuk JK perlakuan. Nah, apa itu JK perlakuan? JK perlakuan ini ya, untuk JK perlakuan rumusnya seperti ini ya. JK perlakuan adalah sigma atau sum square dari total perlakuan ya, YI tadi ya, ini ya YI tadi, YI ini adalah total dari perlakuan. Nah, dibagi dengan J ya, J di sini adalah R ulangan, seperti itu ya. Ini salah ya, J ini adalah R dikurangi dengan FK. Nah, FK apa ini? FK ini adalah faktor koreksi. Nah, bagaimana cara menghitung FK? Nah, dari sum square atau ya dari masing-masing data ini ya, masing-masing data ini kita kuadratkan jumlah dari masing-masing total ini ya, seperti itu. Oke. Baik, jadi untuk pertama kita menghitung FK terlebih dahulu ya. Untuk FK ini ya, kita hitung sama dengan ini ya, kita kuadratkan atau masing-masing ya, atau kita sum square gitu ya, sum square oke, dari apa ini ya, coba kita lihat di sini ya, JK ini adalah sorry oke ya. Jadi untuk FK itu sama dengan
ini ya, Y, I atau total atau grand total kita kuadratkan ya, kemudian kita bagi dengan P kali R. Nah, kita bagi dengan P kali R, kita bagi dengan P dikali dengan R. Oke ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui FK ya, kita hapus dulu FK nya, maka kita akan menghitung JKP terlebih dahulu. Ini ya JKP. Nah, JKP itu hasilnya adalah ini ya, rumusnya sigma dari total YI ya, perlakuan kita kuadratkan masing-masing. Oke, dibagi dengan R ulangan dikurangi dengan FK. Oke, kita coba sama dengan ya, kalau untuk kuadrat ini kita bisa asumsikan sebagai sum square ya, sum square dari mana, dari perlakuan ini ya. Ini kita kuadratkan masing-masing nilainya ya, kemudian kita bagi dengan ulangan R ya, ulangannya kita jangan lupa untuk dikasih tanda kurung karena akan dikurangi dengan FK. Nah, kita kurangi FK ini ya. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, untuk kemudian kita isi ya, JKP atau jika perlakuan ini adalah ini ya. Oke, nah kemudian JKT ya, kita menghitung JKT. JKT ini rumusnya apa ya? JKT sekarang rumusnya JKT adalah ya, sigma dari grand total ya, IJ kita kuadratkan dikurangi dengan FK itu ya. Oke, baik, kita coba sama dengan sum square ya, sum square. Nah, kita ini ya, jumlah dari total data dikuadratkan masing-masing seperti itu, kemudian dikurangi dengan FK ini ya, FK hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ya, JKT ini adalah jumlah kuadrat total, itu sama dengan ini. Oke ya. Nah, bagaimana cara menentukan JK galatnya ya? JK galatnya ini, kita kembalikan JKT terlebih dahulu. Nah, untuk JK galat itu adalah JKT dikurangi JKP, jadi sama dengan JKT ya, total dikurangi dengan JKP, hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita menghitung KT ya, kuadrat totalnya bagaimana kita menghitung kuadrat total. Oke ya, cara menghitung kuadrat totalnya, kuadrat total perlakuan terlebih dahulu. Nah, kuadrat total perlakuan itu adalah JKP ya, JK perlakuan dibagi dengan DBP atau derajat bebas perlakuan. Oke, kita hitung sama dengan JKP dibagi dengan ini ya, perlakuan. Hasilnya kita dapatkan. Nah, untuk ini ya, KTG. Nah, untuk cara mengisi KTG bagaimana? Sama ya, KTG sama dengan JKG. Ini ya, JKG dibagi dengan galat, derajat bebas galat. Kita dapatkan hasilnya. Oke ya, untuk KTT nggak ada ya, KTT kuadrat total kita datangkan. Nah, sekarang kita menghitung F hitungnya. Bagaimana cara menghitung F hitung? Ini ya, cara menghitung F hitung adalah KTP kuadrat total perlakuan dibagi dengan kuadrat total galat ya. Kita coba sama dengan kuadrat total perlakuan dibagi dengan kuadrat total galat. Oke, kita dapatkan seperti ini ya hasilnya. Nah, sekarang kita mencari F tabil dengan alfa 5% atau F tabil dengan alfa 1%. Seperti itu. Nah, kita bisa mencarinya secara manual dengan menggunakan tabel F ya, distribusi F. Oke, untuk tabel F kita coba yang 0,5% terlebih dahulu.
Nah, untuk tabel ini kita bisa dapatkan ya secara bebas di internet, kita bisa download sendiri. Oke, bagaimana cara membaca tabel terlebih dahulu? Oke ya, DF-nya tadi kita pakai tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Nah, di sini DF ya, DF-nya berapa tadi? Perlakuan ya, different ya, DF itu perlakuannya ada 5 dan kita hitung dengan DB galatnya adalah 10 ya. Kita cari tadi mana ya, 5% ya. Jadi ada perlakuannya ada 5 dan DB galatnya ada 10 ya, jadi 5 10, jadi hasilnya adalah kita ini ya, P-1 ya, perlakuan ya, P kita lihat di sini ya. Oke, baik ya, untuk membaca tabel F ya, distribusi F, tadi kita mendapatkan atau menetapkan kepercayaan alfanya itu adalah 5% atau 0,05%. Nah, untuk garis di atas kita DB perlakuan ya, DB perlakuan tadi kita dapatkan 4. Untuk sebelah kiri ya, ini adalah DB galat. DB galat tadi kita 10. Jadi hasilnya kita tarik ini ya, 3,48. Oke, kita masukkan 3,48 di sini ya, 3,48. Nah, sebenarnya kita bisa menghitung F tabel dengan menggunakan Excel ya, dengan cara F inverse ya, inverse RT probability ya, kita masukkan tingkat kepercayaan adalah 0,5, kemudian degree of freedom ya, ini adalah DB perlakuan, koma dari DB galat. Nah, kita dapatkan hasil yang sama seperti itu ya. Oke, nah untuk F hitungnya kita coba hitung sekalian ya. F inverse RT kepercayaan adalah 0,01 ya, kita pakai 1% kepercayaan, kemudian DB perlakuan, koma DB galat. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita analisa ya, apakah F hitung lebih besar dari F tabel masing-masing, dan ternyata kita lihat di sini ya, hasilnya F hitung ternyata lebih besar daripada F tabel, baik itu tingkat kepercayaan 5% maupun 1%. Maka kita kasih notasi apa tadi, bintang 2, artinya sangat signifikan, seperti itu ya. Nah, kesimpulannya itu adalah H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh minimal 1 ya, perlakuan dari penambahan glukomanan terhadap viskositas dari minuman yogurt, seperti itu. Oke, dari sini kita sudah dapat kesimpulan bahwa ada pengaruh dari penambahan senyawa glukomanan terhadap viskositas dari minuman yogurt. Nah, kemudian ada uji lanjut ya, ada metode uji lanjut yang bisa kita gunakan untuk menguji kembali. Nah, treatment atau perlakuan yang manakah yang berbeda atau yang berpengaruh atau yang sangat berpengaruh, seperti itu ya. Jadi kita bisa membedakan antara
0%, penambahan 0% sama penambahan 5%, ternyata ada pengaruh atau tidak seperti itu, atau sama atau tidak pengaruhnya seperti itu ya terhadap viskositas. Kita bisa mengujinya dengan menggunakan uji lanjut untuk perbandingan berganda ya. Oke, ada beberapa uji perbandingan berganda, namun kali ini saya akan menerangkan mengenai uji lanjut secara BNT. BNT ini adalah beda nyata terkecil ya, atau bisa disebut dengan LSD. Nah, kedua saya akan menerangkan mengenai uji lanjut BNJ ya, beda nyata jujur atau HSD biasanya kita sebutkan. Dan terakhir uji lanjut DMRT ya, atau Duncan, dengan masing-masing metode seperti itu. Oke, untuk BNT ini adalah simple sekali. Yang pertama ini simple, tapi biasanya kita digunakan untuk perlakuan yang kurang dari 3 perlakuan seperti itu ya, maksimal 3 kemungkinan. Nah, karena ini 5, kita hanya menggunakan contoh aja ya, bagaimana cara menguji atau metode untuk menghitung BNT saja seperti itu ya. Oke, baik. Untuk yang pertama kita menghitung ini ya, kita simbolkan SD-nya ya. Untuk BNT kita buat kotak yang terlebih dahulu ya, SD, kemudian ada T ya, distribusi T-nya atau T student-nya itu adalah kita pakai tingkat kepercayaan 5% ya. Di sini saya menggunakan 5% ya, bisa 1% atau bisa 10%. Nah, kemudian dibagi 2 ya, ini nanti cara pembacaan di tabel. 5% dibagi 2, kemudian kita lihat dari ini ya, 10 ini adalah ini ya, DBG ya, apa tadi, DBG, derajat bebas galat, seperti itu. Nah, kemudian kita akan mendapatkan nilai BNT. Oke, untuk SD ya, SD ini ya, rumusnya adalah akar 2 kali KTG dibagi dengan R. Oke, R tadi ulangan ya. Oke, kita masukkan rumus sama dengan akar. Kalau akar di sini ya, kita menggunakan apa ya, SQRT ya, ini ya, SQRT 2 dikali dengan KTG. Nah, KTG-nya berapa tadi? KTG-nya ini ya, kita langsung di sini aja, KTG. Oke ya. Oke, kemudian dibagi dengan R. R-nya berapa? R-nya 3. Kita seperti ini ya. Oke. Ini oke ya, kita coba. Oke, kita dapatkan hasil SD-nya. Nah, untuk T ya, pembacaannya kita baca ya tadi ya, 5% dibagi 2 sama derajat bebas galatnya. Coba kita tabel T ini ya. Oke, di sini kita menggunakan ini ya, 0,05% dibagi 2 hasilnya adalah 0,025. Sini kita nanti akan melihat nilai di kolom ini. Nah, untuk barisnya DB galat ya, kita menggunakan DB galat nilainya 10. Maka kita tarik, kita mendapatkan hasilnya ini ya, 2,228. Nah, kita masukkan 2,228. Nah, ini juga ya untuk tabel T, ternyata kita juga bisa mendapatkan melalui rumus atau formula Excel yang rumusnya adalah T sama dengan ya, TINF ini ya. Nah, probability tetap kita menggunakan 0,05 tanpa dibagi 2, kemudian degree of freedom-nya ya, ini ya, 10. Oke, kita dapatkan hasil yang sama. Nah, untuk BNT-nya, BNT sama dengan ini, hasil di tabel dikali dengan SD-nya, sama dengan ini dikali dengan ini ya. Oke, kita mendapatkan hasil 0,209.
Oke, setelah kita mendapatkan hasilnya ya, kita buat tabel seperti ini ya, perlakuan rata-rata dari perlakuan tadi ya, kemudian rata-rata nanti ditambah dengan nilai BNT, terus kita simbolkan. Nah, simbolkan ini untuk mengetahui apakah dari masing-masing perlakuan tersebut berbeda satu sama lain. Oke, tadi adalah ada 5 perlakuan yang kita copy di sini. Kita copy, kita masukkan di sini ya. Nah, rata-ratanya juga kita copy ya, kita masukkan di sini. Oke. Nah, kita langsung masukkan ya. Pertama gini untuk cara penyimbolannya. Untuk cara penyimbolan sendiri nanti akan ada satu video tersendiri cara menentukan simbol dari masing-masing perlakuan ya. Ini sekilas saja. Jadi kita tambahkan dulu rata-rata dari perlakuan ditambah dengan BNT. Oke ya, yang pertama. Oh ya, untuk yang pertama kita lakukan ini ya, filter atau pengurutan dari rata-rata terkecil ke yang terbesar. Oke ya, bisa dicari dengan ini ya, ada sort and filter, ada sort smallest and to large gitu ya, kita klik. Nah, kita nanti akan menyesuaikan sendiri dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Oke, baik. Lanjut. Jadi rata-rata plus BNT sama dengan rata-rata ditambah dengan ini ya, BNT ini. Nah, untuk kita drag di bawah ya, biar nilai tidak berubah, untuk yang nilai BNT ini kita kunci terlebih dahulu dengan menggunakan simbol dolar ya, kalau biasanya ya ada yang salah. Oke, untuk ini ya cuma satu ya. Oke ya, coba kita drag. Oh, tidak salah, kok value L36. Oh ya, sorry ini ya, yang di sebelahnya L ini kita kasih tanda S. Oke, lalu kita drag seperti biasa, pojok kanan bawah. Hasilnya seperti ini ya, atau gini ya, kita hapus dulu yang ini, kita berikan simbol terlebih dahulu. Jadi rank antara 1,1 sampai 1,3 kita berikan simbol A. Nah, di bawah ternyata nilainya lebih besar dari rank atas ini, maka kita simbolkan B. Nah, untuk mengetahui simbol yang di bawahnya lagi, kita harus menjumlahkan lagi ya. Ini rata-rata dari perlakuan kedua ditambah dengan BNT lagi. Nah, ternyata rank yang di bawah melebihi rank yang di atas, jadi bukan B lagi, kita buat simbol baru yaitu adalah C. Nah, untuk mengetahui simbol di bawahnya lagi seperti biasa ya, kita rata-rata ditambah dengan BNT nya dan hasilnya seperti ini. Nah, ternyata untuk perlakuan yang 15% rata-ratanya melebihi rank 4,0 sama 4,2, yang artinya kita membuat simbol baru yaitu D. Nah, kalau misal rata-ratanya yang 15% ini ya berada di ring antara 4,03 sama 4,02, maka kita kasih simbol yang sama karena masih masuk dalam rata-rata di atas. Nah, ternyata ini melebihi rata-rata yang di atas, maka kita membuat simbol baru. Nah, untuk mendapatkan simbol di bawahnya lagi ya, kita rata-ratakan lagi ya, tambah dengan BNT, hasilnya ternyata melebihi juga ya, 9,01 ini melebihi 6,4 sampai 6,6, maka kita buat simbol baru E. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa dari masing-masing simbol yang berbeda ini itu mengartikan bahwa masing-masing perlakuan itu berbeda satu sama lainnya dalam terhadap pengaruh viskositas pada yogurt seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhir dari uji BNT. Jadi kita mengetahui bahwa masing-masing perlakuan ini sangat berbeda atau sangat berpengaruh seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya yang kedua kita menggunakan uji lanjut BNJ ya. Oke.
atau kita biasa dengan HSD sama sebenarnya ya. Dengan BNT ini, jadi kita buat kotak terlebih dahulu. Nah, untuk SD-nya ini ya, ini ya, KTG dibagi dengan R ya, akar KTG dibagi dengan R. Oke, kita langsung aja ya, sama dengan SQRT ya tadi ya. Kalau akar itu adalah ini ya, KTG. Mana KTG nya tadi? KTG ini dibagi dengan ya KTG dibagi dengan R nya 3. Oke ya, kita kasih tanda kurung, kita enter, hasilnya seperti ini. Nah, untuk key, tabel key sendiri ya, kita bisa dapatkan juga di internet. Kita lihat key-nya adalah tingkat kepercayaan 5%. Kita membuat 5% dengan ini ya, P ini perlakuan kita 5, kemudian ini adalah derajat bebas skala 10. Oke, kita lihat tabel, atau kita bisa menggunakan tabel Tukey ya, kita tingkat kepercayaan 5%. Nah, ini ya, tingkat kepercayaan 5%. Nah, tadi P-nya berapa? Treatment tadi ada 5, DB galatnya ada 10. Nah, kita tarik ya, ternyata kita mendapatkan 4,65 ya, 4,65. Oke, kita masukkan 4,65 seperti itu ya. Lalu BNJ nya sama dengan ini dikali dengan tabel hasilnya seperti ini. Nah, ini setelah itu kita membuat tabel seperti ini lagi ya. Perlakuan, kita copy perlakuannya, kita copy rata-ratanya. Nah, sama ya, kita mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar tadi ya, dengan sort filter, sort smallest to large. Sama juga ya untuk rata-rata plus BNJ nya tadi. Untuk mencari simbolnya ya, jadi sama dengan rata-rata kita tambahkan dengan BNJ, hasilnya ini. Nah, kita kasih simbol A untuk ring ini. Nah, ternyata di bawahnya melebihi ring, maka kita simbolkan dengan simbol yang berbeda. Sama ya, ditambah lagi dengan BNJ. Nah, ternyata di bawahnya ini masuk ring 2,5, maka tetap kita B ya, tetap B seperti itu. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi ya, kita tambahkan lagi. Nah, di bawahnya ini ternyata 2,9 ya, melebihi ini, maka kita harus menentukan simbol yang ini ya, simbol ini ya, karena ini beda maka kita simbolkan dulu. Ini ternyata C ya, seperti itu. Nah, kita untuk menentukan simbol yang ini kita tambahkan dulu ya, yang ini sama dengan yang treatment skala 10 ya, rata-rata treatment 10% ditambah dengan BNJ. Hasilnya adalah 2,68, jadi masih di atas ring ini, jadi ya tetap C itu. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang simbol ini kita tetapkan dari sini ya, sama dengan ini ditambah dengan BNJ. Nah, ternyata melebihi ring yang di atas, maka kita lihat rata-ratanya terlebih dahulu ya. Ternyata rata-ratanya ya, saya salah memasukkan ini, ternyata copy. Nah, ini ya, ini rata-ratanya yang ini ya, seharusnya paste ini ya. Nah, ini ya, nah ternyata ini C. Nah, karena melebihi yang di atas ini juga melebihi yang atasnya lagi, D. Nah, ini kita simbolkan E seperti itu ya, jadi penyimbolannya sama seperti yang BNT. Nah, dari sini disimpulkan lagi bahwa
masing-masing perlakuan memiliki simbol yang berbeda, artinya setiap perlakuan ini memiliki pengaruh ya yang berbeda satu sama lain dalam mempengaruhi viskositas tadi ya. Nah, ini adalah hasil dari BNJ. Oke, kemudian kita akan lanjut ke uji Duncan ya, atau uji DMRT. Oke, baik. Untuk uji DMRT ini agak berbeda ya dengan uji BNJ sama BNT, karena dia memiliki nilai R tabel masing-masing ya, ditambahkan dengan rata-ratanya dari setiap perlakuan. Jadi ini lebih detail ya, atau lebih teliti dalam menghitung setiap perlakuannya masing-masing. Nah, untuk uji Duncan ya atau DMRT ini adalah rumusnya ya, kita simpulkan RP itu sama dengan R tabel ya, alfa perlakuan sama derajat bebas scalar dikali dengan akar KTG per R, itu kita simpulkan dengan SY, kalau di sini SD ya. Oke, kita pertama menentukan ini ya, SY nya adalah akar dari KTG per R. Oke, kita masukkan sama dengan akar ya, SGRT. Oke, KTG-nya ini ya, KTG dibagi dengan R. Oke, hasilnya adalah seperti ini, 0,66 nih. Nah, untuk nilai tabel R-nya sendiri, ini ya, kita buat tabel seperti ini. Jadi P ya, karena kita ada 5 perlakuan tadi ya, ini ya ada 5 perlakuan, maka kita buat 4 tabel ya. Jadi kita membaca dari perlakuan yang kedua ya, jadi 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita membacanya seperti itu. Jadi ada 4 ya nilai tabelnya. Oke, untuk tabelnya juga kita bisa dapatkan juga ya di MRT ini, tabel ini di internet ya. Oke, yang pertama karena kita menggunakan taraf 5% ya, 1%, jadi sama ya. Kita yang pertama ini tadi adalah P, perlakuannya berapa tadi? Kita menulis dari 2 ya, dari 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini ya kita akan menulisnya. Kemudian untuk DF nya ya, derajat of difference, degree of freedom ya, sorry, ini adalah 10. Jadi kita menulis ini ya, 3,15, 3,29, 3,37, dan 3,46. Oke, kita menulis yang pertama adalah 3,151. 3,151 untuk yang dua. Yang ketiga ini yang ketiga ini adalah 3,293. 2,93 ini ya, kalau tidak salah berapa? 3,293, sorry, 3,293. Nah, untuk yang keempat adalah ini ya, 3,376. 3,376. Nah, untuk yang 5 ini adalah 3,465. 3,465. Oke, dapatlah hasil R tabel. Nah, DMRT ini ya rumusnya sama, jadi ini dikali dengan SY ini ya. Ini dikali dengan SY. Ini salah ya rumusnya ya. Jadi sama dengan dikali ya dengan SY. Hasilnya ini ya kita bisa drag langsung. Oke, kita kunci terlebih dahulu yang ini ya, pakai simbol dolar tadi. Oke, kita langsung drag hasilnya seperti ini. Nah, untuk perlakuan sama ya, rata-ratanya juga sudah ada.
Oke, nah ini ya, kemudian rata-rata ditambah dengan DMRT ya, kita kasih simbol terlebih dahulu nanti ya. Oke, kita coba satu persatu, sama dengan rata-rata 1 ditambah dengan yang ini ya, yang 2, hasilnya adalah ini. Nah, maka simbolnya kita kasih simbol A. Nah, ternyata yang kedua ini berbeda ya, kita kasih simbol B. Nah, untuk mengetahui yang bawahnya kita tambahkan lagi, yang ini kita tambahkan yang ini ya, yang 0,22, yang perlakuan ketiga. Hasilnya ternyata melebihi juga, maka kita simbolkan dengan C. Nah, untuk mengetahui bawahnya kita tambah lagi ya, rata-rata tambah dengan yang 4, perlakuan keempat. Hasilnya ternyata melebihi, maka kita simbolkan D. Nah, untuk di bawahnya kita tambahkan lagi ya, gitu. Sorry, yang ini ya, yang perlakuan 5, hasilnya melebihi juga, maka kita kasih simbol yang beda, 5E. Nah, dari sini kita dapatkan simbol yang berbeda-beda, maka kesimpulannya tetap sama, yaitu adalah setiap perlakuan memiliki pengaruh yang berbeda ya, satu sama lainnya. Jadi perlakuan 0% akan berbeda dengan 5%, berbeda nyata dengan 10%, kemudian berbeda nyata lagi dengan 15%, berbeda nyata lagi dengan 20%, seperti itu kesimpulannya. Oke, baik. Jadi untuk hari ini kita membahas mengenai cara menguji rancangan acak lengkap ya, dengan membuktikan menolak H0 atau menerima H1. Kemudian setelah itu kita belajar mengenai uji lanjut ya, BNT, BNJ, dan DMRT. Oke, baik, cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.